Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Enawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sistem persamaan menggunakan metode Newton-Raphson dengan aplikasi C++ atau kode blok. Program ini merupakan tugas dari metode numerik. Dengan ini saya tidak sendiri. Dalam pembuatan program ini saya bersama rekan saya yaitu Irma Nur Septiani dengan dosen pembimbing Ibu Anita Desiani SSI MKom. Kita masuk ke langkah program. Yang pertama, Anda harus memasukkan file header terlebih dahulu, di mana file header tersebut seperti include youstream untuk memanggil fungsi cin maupun cout, include math.h untuk memanggil fungsi matematika seperti sin, cos, dan tan, include stdlib.h untuk memanggil fungsi max maupun min, include.stdio.h untuk membaca fungsi print, push, scan maupun gets, fungsi conio.h untuk membaca fungsi gauge maupun clr, scr. Selanjutnya, kita harus menggunakan using namespace std. Dalam program ini berfungsi untuk membaca fungsi cout maupun cin. Jadi, jika di dalam program ini belum terdapat using namespace.std, fungsi cin maupun cout tidak akan terbaca. Kemudian, yaitu Anda harus memasukkan tipe data yang akan digunakan secara keseluruhan atau global, yaitu dengan memasukkan tipe data seperti float. Di sini saya menggunakan tipe data A, B, C, D, X, X0, X1, SB, dan toleransi. Kemudian memasukkan fungsi apps, di mana di sini fungsinya adalah A, E pangkat X, dikali X pangkat 3, min B, E pangkat CX, dikali cos X, plus sin kuadrat DX. Dengan fungsi turunan dari f, x yaitu A, E pangkat X, dikali X pangkat 3, plus 3A, E pangkat X, dikali X kuadrat, plus B, E pangkat 6X, sin X, min CB, cos X, plus 2D, sin DX, dikali cos DX. Masuk ke menu program, yaitu menggunakan fungsi inMain dengan tampilan awal yang akan muncul pertama kali, yaitu tampilan cout tugas metode numerik dengan tambahan tipe data integer, pilih, dan kembali. Masuk ke soal dengan carilah akar persamaan dari A, E pangkat X, E pangkat 3, min B, E pangkat CX, cos X, plus sin kuadrat DX dengan memasukkan nilai A, B, C, dan D. Dalam program ini, penyelesaian Newton-Raphson dapat diselesaikan berdasarkan iterasi maupun nilai error, di mana dalam pemilihan program ini menggunakan fungsi switch pilih, di mana akan terdapat dua fungsi case. Case pertama untuk berdasarkan iterasi dan case 2 berdasarkan nilai error atau galat. Kita masuk ke fungsi case pertama dengan tipe data tambahan it, p, dan max iter, fungsi float, epsilon. Langkah pertama dalam case 1 yaitu Anda harus memasukkan nilai awal, nilai toleransi, dan jumlah maksimal iterasi. Dengan menggunakan fungsi do while, kita akan menjalankan program ini menggunakan rumus metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson dalam program ini ditulis sebagai XB sama dengan X0 min Fx
per F1 X0 atau sama dengan X selanjutnya sama dengan X lama dikurang fungsi F dibagi fungsi turunan X dengan fungsi while it kurang dari maksimal iter. Jika iterasi kurang dari sama dengan jumlah iterasi maksimal, maka hampiran akar telah terpenuhi dan akan langsung keluar hasil hampiran akar tersebut, yaitu nilai XB. Dan jika tidak, maka jumlah iterasi belum terpenuhi. Lanjut ke menu case 2, yaitu dengan tambahan tipe data integer IT dan fungsi float epsilon. Seperti sebelumnya, Anda harus memasukkan nilai awal, nilai toleransi, dan nilai IT sama dengan 0. Dengan langkah yang sama menggunakan do while, di dalam do terdapat fungsi rumus metode Newton-Raphson, dan while yaitu iterasi kurang dari sama dengan 100 dan epsilon lebih dari toleransi, maka akan lanjut ke jalan fungsi if, yaitu jika if epsilon kurang dari sama dengan toleransi, maka batas yang telah dimasukkan telah terpenuhi dengan hampiran akar SB. Dan jika tidak, else, maka batas error tidak terpenuhi. Mari kita coba jalankan program ini. Kita akan masukkan sembarang angka. Di sini saya menggunakan 4, 3, 6, dan 7. Dengan pilihan berdasarkan nilai error galat dengan nilai error 0,01, nilai toleransi 0,0001, dan didapat hasil hampiran akar 1,56875. Kita coba menggunakan aplikasi Desmos yang ada di internet dengan memasukkan nilai sama. Di sini sudah memasukkan nilainya tersebut dan didapat fungsi dari akar tersebut ialah 1,569. Hampir sama dengan yang nilai sebelumnya kita dapat, yaitu 1,568, jadi hanya selisih 0,001. Jika nilai tersebut sudah berada pada selisih yang terkecil, maka nilai tersebut bisa diterima dan program ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.